Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran kita. Nah, sekarang masuk ke ad-darsus salisu ya. Pelajaran yang ketiga. Nah, di sini kita akan mengenal dua jenis isim ya. Ada isim nakiroh dan ma'rifah. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita baca dulu ya di sini. Ada contohnya di sini. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitabu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Nah, di sini dulu ya, 4 dulu. Nah, di sini kita akan belajar tentang isim, yaitu isim nakiroh ya. Yang pertama, isim nakiroh. Kedua, isim ma'rifah. Nah, di sini contoh yang baitun, qalamun, kitabun, dan jamalun merupakan dia isim nakiroh. Jadi isim nakiroh kalau secara itunya dia masih bermakna umum ya. Jadi belum jelas maknanya, dia masih bersifat umum. Makanya kalau kita terjemahkan kayak baitun, sebuah rumah. Nah, jadi maksudnya apa nih, rumah apa ini, jadi belum jelas ya. Kayak kitabun, sebuah buku. Jadi buku apa? Buku pelajaran, buku apa gitu. Dan lain-lain. Dan tanda nakiro ini dia biasanya harokatnya tanwin ya, bisa domah tain, fathah tain atau kasroh tain ya. Baitun, baitan atau baitin. Kemudian juga di sini ada yang satu lagi disebut isim ma'rifah. Nah, isim ma'rifah ini kebalikan dari isim nakiroh. Isim ma'rifah dia bersifat khusus ya. Khusus, dia udah pengkhususannya. Adapun tadi kan nakiroh dia bersifat umum ya. Jadi masih belum jelas maknanya. Makanya di sini contoh-contohnya yang isim ma'rifah ada alif lamnya. Contohnya al-baitu, al-kitabu, al-qalamu, sama al-jamalu. Nah, di sini syarat nakiroh juga dia kalau di contoh ada alif lamnya ya. Jadi misalnya al-baitu, jadi nggak boleh dibaca al-baitun, juga al-qalamu. Berarti dia tanda isim ma'rifah ya. Nah, kayak gitu dia contoh atau penjelasan singkatnya. Jadi kalau kita artikannya juga dia al-baitu jadi rumah itu, jadi udah ditunjuk, jadi udah jelas ya. Beda dengan yang tadi yang nakiroh, baitun sebuah rumah, jadi belum jelas. Nah, itu contoh yang isim nakiroh dan ma'rifah yang di sini. Kemudian di sini kita akan belajar tentang mubtada dan khobar di sini. Ada beberapa contoh. Nah, di sini contohnya di sini kita akan baca dulu ya. Al-qalamu maksurun. Al-babu maftuhun. Al-waladu jalisun. Wal mudarisu waqifun. Nah, ini. Nah, ini artinya al-qalamu maksurun. Pulpen itu, jadi kalau ada alif lam jadi pakai tambahan itu ya artinya. Maksudnya pena kan, sebuah pena, tapi ketika pakai alif lam pena itu maksurun, patah. Nah, di sini ada jabatannya ya di sini. Kenapa di sini? Nah, ini al-qalamu ini jabatannya sebagai mubtada ya. Mubtada, sedangkan maksurun khobarnya. Nah, kalau kita jelaskan misalnya apa itu mubtada? Jadi mubtada itu definisinya adalah isim yang terletak di awal. Jadi isim yang terletak di awal ya. Di awal. Jadi pokoknya setiap isim yang terletak di awal berarti dia mubtada. Kemudian syarat mubtada juga dia harus ma'rifah ya di sini. Syaratnya ada alif lamnya. Di sini kalau di awal gitu ya. Syaratnya dia ada alif lamnya atau nama orang misalnya Muhammadun, Ahmadu dan lain-lain.
Nah, si mubtada ini dia harus ada pasangannya, yaitu khobar mubtada. Khobar itu pelengkap dari mubtada tersebut ya. Misalnya kita cuman baca al-qalamu, pena itu. Nah, maksudnya apa sih pena itu apa? Jadi dia belum lengkap. Makanya dia ya butuh khobarnya atau pelengkapnya. Di sini maksurun khobarnya. Jadi kalau kita gabungkan jadi pena itu patah. Nah, jadi udah jelas ya maksudnya. Oh, pena itu patah. Beda kalau cuma satu. Makanya di sini si mubtada ini butuh khobar juga. Ada mubtada harus ada khobar. Nah, kayak gitu ya. Nah, syarat si khobar ini dia nakiroh ya kalau di sini ya. Marfu di sini marfu dengan domah. Meskipun nanti ini buat isim yang mufrad ya, yang kata tunggal. Nah, kayak gitu. Ini juga sama al-babu maftuhun. Jadi gitu ya. Pintu itu terbuka. Nah, al-babu dia sebagai mubtada. Berarti dia harus itu ya ma'rifah juga. Maftuhun dia khobar mubtada. Pelengkap dari si mubtada tadi ya. Si khobar ini pelengkap dari mubtada tadi. Jadi pintu itu terbuka gitu ya artinya. Kemudian al-waladu jalisun wal mudarisu waqifun. Anak kecil itu duduk dan guru itu berdiri. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita masuk ke latihannya aja di sini. Nah, ini latihannya tentang yang mubtada dan khobar ya di sini. Jadi ikutin aja ya, polanya masih seperti biasanya. Al-kitabu, yang pertama al-kitabu jadidun wal qalamu qadimun. Buku itu baru dan pena itu lama. Kemudian yang kedua, al-himaru sogirun wal hisanu kabirun. Keledai itu kecil dan kuda itu besar. Kemudian yang ketiga, al-kursiyu maksurun. Kursi itu patah atau rusak ya. Kemudian yang keempat, al-mindilu wasihun. Al-mindilu artinya sapu tangan. Jadi sapu tangan itu wasihun kotor. Kemudian al-ma'u baridun. Air itu dingin ya, baridun dingin. Kemudian yang keenam, al-qamaru jamilun. Bulan itu indah. Kemudian yang ketujuh, al-baitu qaribun wal masjidu ba'idun. Rumah itu dekat dan masjid itu jauh. Kemudian yang kedelapan, al-hajaru thaqilun wal warqu khafifun. Batu itu berat dan kertas atau daun itu ringan. Kemudian kesembilan, al-labanu harun. Susu itu panas. Kemudian yang 10, al-qamisu nazifun. Kemeja itu bersih ya. Nah, kayak gitu. Contoh yang pola mubtada dan khobar. Kemudian kita masuk ke latihan ya. Tamarinu, latihan-latihannya di sini ada yang petunjuknya, ada iqra waktub ma'adopti awakhiril kalimati. Jadi baca dan tulislah bersama harokat akhir kata-katanya. Nah, ini mah polanya tentang tadi ya isim nakiroh sama ma'rifah. Ingat kalau nakiroh tanwin, kalau ma'rifah pakai alif lam ya. Berarti ini nih masjidun pakai tanwin. Kalau pakai alif lam jadi al masjidu. Kemudian ini ada alif lamnya al ma'u. Kalau tanpa alif lam jadi ma'un ya. Kemudian al baitu babun qalamun al qalamu al kalbu. Kemudian kalbun komisun. Kemudian waladun al hajaru al waladu himarun al himaru. Kemudian al hisonu hisonun. Nah, kayak gitu ya. Ingat jadi nakiroh dia bacanya gimana, ma'rifah dia bacanya gimana. Kemudian kita lanjut ke yang latihan yang kedua di sini, tamarin as-saniyah. Yaqra waktu ini baca dan tulislah. Jadi tulis nanti harokatnya ya. Nah, ini kalau kita baca nih gampang ya, seperti pola yang tadi yang mubtada dan khobar. Kalau mubtada dia tadi pakai alif lam ya ingat ya, dia dibacanya nggak boleh tanwin. Kemudian kalau yang khobarnya dia dibaca tanwin. Nah, contohnya gimana? Al-maktabu maksurun. Meja itu patah. Kemudian al-mudarisu jadidun. Guru itu baru.
Kemudian yang ketiga al-qamisu wasihun, kemeja itu kotor. Kemudian yang keempat al-labanu baridun, susu itu dingin. Kemudian yang kelima al-masjidu maftuhun, jadi masjid itu terbuka. Kemudian al-hajaru kabirun, batu itu besar. Kemudian ke-7 al-labanu baridun wal ma'u harun, susu itu dingin dan air itu panas. Ke-8 al-imamu jalisun wal mudarrisu waqifun, imam itu duduk dan guru itu berdiri. Ke-9 al-qamaru ba'idun, bulan itu jauh. Kemudian yang 10 al-mindilu nadhifun, sapu tangan itu bersih. Nah, sekarang masuk ke latihan yang ketiga. Ada petunjuknya, imla'il farogo fima yali biwad'in kalimatil munasibati minal kalimatit taliyati. Jadi imla, isilah yang kosong berikut di bawah ini dengan meletakkan kata yang sesuai dari kata-kata di bawah ini. Nah, ini kita masukkan kata-kata yang di atas ini kepada titiknya ya di bawah ini. Nah, ini khobarnya berarti yang kosong ya, tapi yang sesuai ya. Contoh ini al-hajaru titik-titik apa, bisa pilih jamilun, wasirun, maftuhun, harun, sakilun, atau khafifun. Hajaru karena dia batu, berarti sifatnya dia mempunyai sakilun yang berat ya. Sakilun, berarti jawabannya sakilun. Kemudian yang kedua al-babu. Nah, ini babu apa nih? Ketika sakilun udah ya, dicoret aja biar mudah. Antara jamilun, wasirun, maftuhun, harun, atau khafifun. Nah, berarti al-babu maftuhun ya, maftuhun. Jadi pintu itu terbuka. Nah, ini berarti coret ya tadi maftuhun. Kemudian yang ketiga al-qamaru. Nah, ini jamilun ya, jamilun, tak indah, berarti ini coret juga. Jadi sisa tinggal 1, 2, 3 lagi. Al-waroku, nah ini kertas atau daun itu apa nih? Khafifun ya di sini. Khafifun artinya ringan ya. Kemudian al-mindilu, tadi coret dulu ya, al-mindilu. Nah, ini wasihun berarti di sini. Wasihun. Kemudian yang terakhir al-labanu harun, berarti sini ya. Harun. Jadi susu itu panas kan gitu ya. Kemudian yang keempat latihan imla il-farogo fima yali biwad'in kalimatil munasibatin ya. Jadi isilah yang kosong di bawah ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Sama ya di sini juga. Tapi bebas aja di sini jawabannya. Titik-titik nazifun berarti si mubtadanya ya. Misalnya contoh al-komisu ya. Al-komisu, kemeja itu bersih. Kemudian yang kedua titik-titik maksurun al-qolamu, maksurnya pena itu patah, atau al-kursiyu maksurun bisa ya. Kemudian yang ketiga titik-titik baridun. Nah, apa yang barid, yang dingin, misalnya al-ma'u baridun, air itu dingin. Kemudian keempat titik-titik qaribun, dekat. Nah, ini apa, al-baitu misalnya, al-baitu qaribun, rumah itu dekat. Kemudian titik-titik ba'idun, jauh. Al-masjidu ba'idun, masjid itu jauh misalnya. Titik waqifun, duduk. Nah, siapa yang duduk nih? Al-waladu misalnya, al-waladu waqifun. Kemudian titik-titik jalisun. Nah, ini siapa nih yang duduk? Misalnya ar-rajulu jalisun. Kemudian ke 8 titik kabirun, al-hajaru misalnya, al-hajaru kabirun, jadi batu itu besar. Kemudian 9 titik qadimun, misalnya al-kitabu qadimun, buku itu lama. Kemudian 10 titik jadidun, misalnya al-mudarrisu jadidun ya, guru itu baru. Nah, kayak gitu ya. Nah, ini masuk ke al-kalimatul jadidah ya, kata-kata yang barunya yang harus dihafal. Al-qamaru bulan, jadidun baru,
qadimun lama, wasirun kotor, kemudian nadzifun bersih, harun panas, baridun dingin, kemudian shogirun kecil, kabirun besar, maftuhun terbuka, maksurun patah, sakilun berat, khafifun ringan, jamilun indah, wakifun berdiri, jalisun duduk. Nah, kayak gitu ya penggunaannya. Kemudian masuk ke yang berikutnya. Nah, ini sama ya seperti pola yang sebelumnya. Ada najmun, an-najmu, rajulun, ar-rajulu, dikun, ad-diku, sama talibun, at-talibu. Sama ya pola yang mubtada khobar tadi. Contohnya pertama, an-najmu ba'idun, bulan itu jauh. Kemudian ar-rajulu wakifun, laki-laki itu berdiri. Kemudian yang ketiga, as-sukaru hulwun, gula itu manis. Kemudian yang keempat, at-talibu maridun, siswa itu sakit. Kemudian ad-diku jamilun, ayam jantan itu bagus atau indah. Kemudian yang keenam, ad-daftaru jadidun, buku tulis itu baru. Ketujuh, at-tajiru ghaniyun, dagang itu kaya. Ad-dukanu maftuhun, toko itu terbuka. Al-waladu fakirun, anak kecil itu fakir. At-tufahu ladidun, apel itu enak. Kemudian yang 11, at-tabibu tawilun, wal maridu qasirun, dokter itu tinggi dan perawat itu pendek ya. Al-marid di sini bisa perawat atau tadi orang sakit ya. Nah, ini langsung lanjut ke latihan tamarinu ya. Latihan yang pertama, iqra waktub ma'dhati awakhir kalimat, jadi baca dan tulisnya beserta harokat akhir kata-katanya. Ini mah gampang ya. Contoh ini, al-babu, at-tajiru, an-najmu, al-qamaru, ad-diku, al-ma'u, as-sariru, al-baitu, al-masjidu, ar-rajulu, as-sukaru, sama al-waroku. Kemudian yang kedua, imla'il farogo fima yali biwad'i kalimatin munasibatin, jadi tulislah yang kosong di bawah ini dengan meletakkan kata yang sesuai. Nah, ini titik-titik ghaniyun. Nah, kaya nih apa nih? Ar-rajulu misalnya, ar-rajulu ghaniyun, laki-laki itu kaya. Kemudian yang kedua, titik-titik hulwun, hulwun artinya manis. As-sukaru misalnya, as-sukaru hulwun. Kemudian yang ketiga, titik maridun. Nah, ini maridun artinya sakit ya. Jadi al-waladu maridun. Kemudian yang keempat, ladzizun, enak. Jadi contohnya at-tufahu ladzizun, apel itu enak. Kemudian titik-titik tawilun. Ini at-tabibu, dokter itu tinggi ya. Tabibu tawilun. Kemudian titik-titik al-maridu qasirun ya. Qasirun. Nah, gitu. Terus lanjut yang ketiga dan sini. Tamarin as-salisah, ikhtar kalimatan minal qaimati ba tunasibul kalimatul lati fil qaimat alif ya. Jadi pilihlah kata dari tabel ba yang sesuai dengan kata yang di tabel yang A. Nah, ini cuman pilih ya antara yang tabel yang sesuai. Contohnya kayak di sini yang alif ya, at-talibu. Nah, ini sesuainya dengan yang mana ya? At-talibu misalnya di sini maridun. Kemudian ad-dukanu maftuhun, at-tufahu ladzidun, al-ma'u harun, kemudian al-hajaru sakilun, al-qalamu berarti di sini apa nih? Al-qalamu maksurun harusnya. At-tufahu ladzizun dari ke sini. Ini al-kalimatul jadidahnya, kata-kata yang barunya di sini. Hulwun artinya gula. Maridun sakit. Ad-dukanu toko. Ghaniyun kaya. Kemudian tawilun tinggi. Fakirun fakir.
qasirun pendek, tufahu apel. Nah, sekarang kita masuk ke yang al-huruful qamariyah wal hurufus syamsiyah. Jadi belajar tentang huruf-huruf qamariyah dan huruf-huruf syamsiyah. Nah, itu apa aja ya? Nah, di sini ada beberapa contoh 14 huruf qamariyah dan 14 huruf syamsiyah. Nah, contohnya ada alif, ba, jim, ha, kho, ain, ghoin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ha sama ya. Di sini huruf qamariyah contohnya dibaca al, abu. Dia si alif lamnya dibaca jelas ya, al abu, al babu, al jannatu, al himaru, al khubazu. Tuh, jadi dibacanya jelas ya, al ainu. Terus al wada'u, al famu, al qamaru, al kalbu, al ma'u, al waladu, al hawa'u sama al yadu ya. Adapun huruf syamsiyah dia berbeda ya, berarti dia ada tasydidnya. Contohnya di sini ada ta. Jadi at-tajiru, jadi dia melebur ya, at-tajiru. Jadi enggak al-tajiru, at-tajiru. Kemudian sa as-saubu, da ad-diku, da az-zahabu. Kemudian ar-rajulu, az-zahratu, as-samaku, asy-syamsu, as-sadru, ad-dhaifu, at-talibu, az-zuhru, al-lahmu, an-najmu. Nah, kayak gitu ya. Kemudian kita masuk ke latihan tamrin ya. Di sini iqra'il kalimatit taliyata waktubaha marwa'iyan qawaid natqil hurufil qamariyah wasyamsiyah. Jadi baca kata-kata di bawah ini dan tulislah sesuai dengan kaidah pelafazan huruf qamariyah dan syamsiyah. Nah, di sini ini alba itu berarti dia masuk ke qamariyah ya. Terus ad-diku syamsiyah, al-mudarrisu qamariyah, al-babu qamariyah, at-talibu syamsiyah, as-sukkaru syamsiyah, ad-daftaru syamsiyah, al-akhu qamariyah, ar-rasulu syamsiyah ya. Kemudian al-wajhu qamariyah, as-sadiqu syamsiyah ya. Kemudian al-Qur'anu qamariyah, as-salatu syamsiyah, al-ka'batu qamariyah, ar-ra'su syamsiyah. Kemudian al-isba'u qamariyah, as-sabunu syamsiyah, az-zufru syamsiyah juga, al-fajiru qamariyah, al-zuhru syamsiyah, al-asru qamariyah, al-maghribu qamariyah, al-isya'u qamariyah. Nah, kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian untuk pembahasan kali ini. Insyaallah nanti dilanjut di pelajaran yang ketiga. Bismillah ta'ala, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.